karena lada, karena pala, karena cengkeh, Indonesia didatangi oleh warga bule dari Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian di-share biar yang lain tahu, dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Ketemu lagi di channel Susno 2G, channel petani kampung, petani dusun ya. Kita sekarang berada di kebun sahang. Sahang itu kalau bahasa Indonesianya adalah lada. Kebun lada. Dari pohon inilah menghasilkan lada hitam, menghasilkan lada putih. Dan karena pohon inilah salah satu bagian dari rempah-rempah. Karena lada, karena pala, karena cengkeh, Indonesia didatangi oleh warga bule dari Eropa, dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris, dari Belanda, sampai mereka saling usir, berperang, kemudian untuk merebut Nusantara dari kerajaan-kerajaan untuk menguasai pasar rempah-rempah. Kita dijajah selama sekian ratus tahun, tapi kita bangkit mengusir penjajah. Sekarang rempah-rempah sudah kita kuasai. Ini contoh rempah-rempah lada yang sudah matang. Kalau dia sudah matang, ini tinggal kita jemur kering, dia menjadi lada hitam. Kalau ini direndam, digosok begini setelah terkupas gitu ya, terkupas karena air sampai dia keluar kulit dalamnya berwarna putih, dijemur, maka dia menjadi lada putih. Jadi lada putih dan lada hitam itu pohonnya sama, buahnya sama. Jadi ada dulu itu salah pengertian termasuk saya kira lada putih itu buahnya langsung putih. Oh tidak, lada putih, lada hitam itu perbedaannya cara pengolahan. Kalau dikelola lebih cepat, yang ini dijemur, dia akan menjadi lada hitam. Tapi kalau dia direndam, kemudian dijemur, maka dia akan menjadi lada putih. Harganya lebih mahal lada putih. Kenapa lebih mahal? Karena proses pengolahannya lebih mahal. Ini pohonnya kita tanam di daerah pertanian Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Kelurahan Lubuk Bunta, Desa Tebat Gunung. Ini sentra pertanian. Jadi di bawah-bawah pohon lada ini kita tidak mau tanah ini nganggur, kita tanam jagung. Ini jagung pakan ayam yang sudah berumur lebih kurang 2 minggu. Nah nanti kalau pakan ayam ini kita mau jual jagung kering, maka panennya 5 bulan. Harganya sekarang lagi bagus, Rp6.000. Kalau jagung ayam basah dijual Rp5.000. Itu baru panen yang sebelah sana. Nah, baru panen, nanti dipretil, setelah itu dijual Rp6.000. Itu sawah. Semua lahan di sini ratusan bahkan hampir ribuan hektar sawah tidak lagi difungsikan untuk tanam padi. Semua sudah beralih kepada tanaman. Kalau ini tanaman kerasnya adalah lada, tanaman palawijanya jagung, dan cabai dan tomat. Kadang-kadang ditanam sayuran seperti buncis, sawi, dan lain-lain. Jadi lahan sawah sudah beralih fungsi. Makanya sekarang, saya nggak tahu apa benar apa enggak, itu saya nggak punya teori apa-apa. Kok beras mahal sekarang? Kenapa? Petani pun beli beras, bukan hanya orang kota. Mengapa? Karena petani tidak suka lagi nanam padi. Kenapa tidak suka nanam padi? Karena harganya, harga jual gabah tidak sebanding dengan ongkos. Ongkosnya apa? Untuk pengolahan lahan,
untuk pupuk, untuk racun. Pupuknya nggak cukup sekali loh. Bersihkan lahannya, kalau pertanian sawah itu banyak sekali. Dia harus bersih sekali dari rumput-rumput baru ditanam. Belum lagi harga benih. Belum lagi setelah panen harga dibeli oleh pemerintah, oleh Bulog. Harga patokannya kalau dulu pernah 4.800, 3.000 dan sebagainya. Tetapi begitu mau dijual ke Bulog tidak ada, susah sekali gitu ya. Akhirnya dijual pada tengkulak. Nah, karena itu maka petani sekarang beralih sawahnya ditanam tanaman-tanaman lain yang lebih menguntungkan, yang bisa merubah nasib petani supaya keuangannya cukup bagus untuk biaya hidup, untuk keperluan sosial. Misalnya ada keluarga yang resepsi pernikahan anak, untuk ada yang kalau kita datang kepada ada yang meninggal dan sebagainya, di sini ada gotong royong ya, untuk sumbangan, untuk biaya sekolah anak, kemudian untuk keperluan-keperluan hidup lain. Kalau tanam jagung, tanam sayuran, itu lebih bagus hasilnya. Apalagi di tengah-tengahnya kita selingi dengan pohon lada atau pepaya gitu. Itu hasilnya lebih bagus. Karena ini buahnya boleh dikatakan hampir tidak berhenti gitu. Baru dipanen dia ada keluar lagi, keluar lagi. Kalau ditanya berapa harga 1 kilo? Kalau harga pagar alam per kilonya 40 sampai 50 ribu untuk lada hitam. Nah lumayan kalau dia menghasilkan sini, jagung belum menghasilkan, sudah menghasilkan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah begitulah cara petani untuk menyambung ekonominya. Untuk ekonominya supaya lebih bagus, petani mengakali dengan berbagai jenis tanaman. Lada ini sebenarnya kalau lahannya tidak kita pakai untuk jagung dan sebagainya, ini dihubungkan dengan, kalau orang sini namakan kemugu. Kemugu itu bisa dari bambu, bisa dari kayu, dari pohon yang satu ini dihubungkan ke pohon yang sana, kemudian kita tarik ini, sulurnya ini kita tarik, kita ikatkan situ, maka dia akan terhubung. Akan terhubung banyak, maka pohonnya rimbun, maka buahnya akan lebat sekali. Seluruh lahan ini akan penuh dengan lada. Tapi karena kita tidak hanya bertani lada, kita bertani jagung, kita bertani sayur, kita tanam cabai, tanam bawang dan lain-lain, maka cukup ini sebagai seperti ini aja, selingan seperti ini. Ini menghasilkan uang, tanaman pokok kita juga menghasilkan uang, sehingga petani ekonominya bisa terjamin. Demikian kaulah muda, kaum milenial, tidak hanya menggeluti IT begini saja, tidak hanya bekerja di kota saja, ayo bekerja di desa, bagaimana mengolah lada ini supaya nilai tambahnya lebih tinggi, harganya bisa lebih mahal, petani bisa makmur. Gimana kita mengelola jagung ini, tidak hanya kita jual kepada tengkulak, tidak kita jual kepada para petani besar dari ternak ayam yang mereka menentukan harganya. Harga ditentukan oleh mereka loh, petani tinggal jual. Jadi terbalik, petani punya hasil pertanian tapi harga ditentukan oleh mereka. Nah sekarang kita, tugas anak-anak muda sekarang di bidang marketing atau di bidang pengolahan, bagaimana supaya penentu harga itu petani. Petani menghasilkan lada, harga ditentukan oleh petani. Petani menghasilkan jagung, harga ditentukan oleh petani. Nah, sehingga caranya gimana? Caranya mungkin ini dirubah. Dirubah, yang tadi hanya pakan ayam bisa dirubah untuk industri apa sehingga harganya lebih mahal. Orang mau pakan ayam, kekurangan jagung, harga jagung up. Tidak hanya, dulu pernah ini harganya hanya 3.000 per kilo. Tapi naik jadi 4.000, naik sekarang 6.000 rupiah. Jagung kering, jagung basah itu gimana? Umur 4 bulan dipancung, kemudian tidak dikeringkan lagi, dijemur, dijual, harganya 5.000, hanya selisih 1.000. Begitulah bagaimana kita mengakali ini menjadi hasil industri sehingga punya nilai tambah. Sekian, terima kasih. Salam petani Indonesia.